Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Muhammad merupakan surah ke-47 dalam urutan Mushaf Al-Quran yang terdiri atas 38 ayat, dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Nama surah ini diambil dari nama agung Nabi Muhammad SAW, yang tercantum secara eksplisit pada ayat kedua, sekaligus menegaskan peran beliau sebagai pembawa risalah kebenaran yang wajib diimani oleh seluruh umat manusia. Selain dinamai surah Muhammad, surah ini juga memiliki nama lain, yaitu surah Al-Qital, yang berarti peperangan. Sebab di dalamnya memuat ketetapan hukum, perintah, serta hikmah di balik perjuangan fisik membela kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang penjelas penamaan dan konteks penurunan surah ini berfokus pada fase pembentukan masyarakat Islam di Madinah yang sedang berhadapan dengan ancaman nyata dari kaum musyrikin Mekah, serta gangguan internal kaum munafik. Penggunaan nama Nabi Muhammad SAW pada surah ini menjadi pembeda yang sangat jelas antara ajaran tauhid yang dibawa oleh beliau dengan kepercayaan batil masyarakat jahiliyah. Melalui penurunan surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan tata kelola perjuangan, moralitas dalam peperangan, serta penguatan mental bagi pasukan muslimin agar senantiasa teguh berdiri di atas kebenaran. Aspek utama yang dibahas pada bagian awal surah ini adalah perbandingan kontras antara perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa seluruh amal kebaikan orang-orang kafir akan menjadi sia-sia dan tersesat, karena mereka mengikuti kebatilan serta menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta mempercayai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan membaikkan keadaan jiwa serta kehidupan mereka secara menyeluruh. Aspek penting berikutnya dalam surah ini mengatur hukum peperangan dan ketetapan mengenai tawanan perang yang menjadi landasan etika perjuangan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlaku tegas saat berhadapan dengan musuh di medan pertempuran guna melumpuhkan kekuatan kebatilan. Setelah peperangan usai dan kedudukan pasukan muslimin kuat, hukum Islam memberikan pilihan yang penuh ketetapan moral, yaitu melepaskan tawanan perang sebagai bentuk kebaikan tanpa imbalan atau membebaskan mereka dengan tebusan, sebagai bukti bahwa peperangan dalam Islam bertujuan menghentikan kezaliman, bukan memuaskan hawa nafsu pembalasan. Aspek lainnya mencakup gambaran kenikmatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, serta azab pedih di neraka bagi orang-orang yang menentang agamanya. Surah ini menggambarkan sungai-sungai di surga yang airnya tidak berubah rasa, sungai air susu, sungai khamar yang lezat, serta sungai madu yang murni sebagai balasan kenikmatan hakiki. Sebaliknya, penghuni neraka menggambarkan kehancuran total di mana mereka diberi minuman air yang sangat panas hingga memotong usus-usus mereka. Surah ini juga secara mendalam membongkar karakter kaum munafik dan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ketika hukum peperangan diturunkan, kaum munafik menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa dan berusaha menghindar dari kewajiban membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kadar keimanan manusia melalui cobaan dan perjuangan, agar terlihat jelas siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan siapa yang hanya bersikap pura-pura. Pada bagian penutup, surah ini memberikan peringatan keras mengenai kewajiban berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bahaya dari sifat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya, sedangkan manusialah yang membutuhkan rahmat dan ampunannya. Jika umat Islam berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggan berjuang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menggantikan mereka dengan kaum yang lain yang tidak akan bersikap seperti mereka dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Keutamaan membaca dan merenungkan surah Muhammad terletak pada penanaman keteguhan jiwa, penjagaan kejernihan akidah, serta pencerahan pemikiran bagi setiap mukmin yang mentadabburinya. Mengamalkan isi surah ini membimbing seorang muslim agar senantiasa meluruskan niat dalam setiap perbuatan, sehingga seluruh amal kebaikan yang dilakukan tidak sirna sia-sia melainkan tercatat sebagai pemberat timbangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting lainnya yang terkandung di dalam surah ini adalah pentingnya menjaga persatuan dan kewaspadaan terhadap benih-benih kemunafikan yang dapat merusak tatanan sosial maupun spiritual masyarakat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar orang-orang beriman tidak bersikap lemah dan tidak mudah mengajak kepada perdamaian yang merugikan serta merendahkan martabat agama ketika berada dalam posisi yang benar dan kuat, sebab penolong sejati hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sikap terhadap harta benda dan kehidupan duniawi juga mendapat perhatian mendalam pada akhir penjelasan surah ini, di mana kehidupan dunia ditegaskan hanyalah permainan dan kesenangan yang bersifat sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta seluruh harta yang dimiliki oleh manusia, melainkan hanya menuntut bagian kecil berupa zakat dan infak di jalan-jalan kebaikan sebagai ujian keikhlasan dan sarana pembersihan jiwa dari sifat serakah serta kikir. Pemahaman yang utuh terhadap surah Muhammad mendorong setiap muslim untuk menteladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan penuh ketakwaan, keberanian, dan pengorbanan. Dengan menjadikan surah ini sebagai pedoman hidup, seorang muslim diharapkan mampu membedakan antara hak dan batil secara tegas, serta tetap konsisten berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Uraian mendalam yang telah disampaikan di atas sejatinya hanyalah sekelumit kecil dari samudra keagungan, hikmah, serta petunjuk yang terkandung di dalam surah Muhammad. Setiap baris ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW menyimpan kedalaman makna yang tak terbatas, yang senantiasa menjadi pelita penuntun bagi jiwa yang merindukan kebenaran dan keteguhan iman. Semoga petikan kebenaran ini mampu mengetuk pintu hati kita, memperkokoh keikhlasan dalam beramal, serta menguatkan langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama adalah jalan menuju kemuliaan sejati, tempat di mana keraguan sirna dan ketenangan jiwa bersemayam di bawah naungan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.